Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semua sahabat tutor? Saya harap sahabat tutor semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di masa pandemi sekarang ini kita harus sedikit berjuang, sedikit untuk kita bersabar. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sangat sulit sekarang ini. Maka dari itu kita perlu meningkatkan ilmu pengetahuan kita, meningkatkan kompetensi kita, baik di bidang ilmu ekonomi maupun di bidang ilmu manajemen ataupun ilmu-ilmu lainnya. Oke, sahabat tutor, kita di sini bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen keuangan, di mana kita akan memulai memahami apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan tersebut. Oke, sahabat tutor, sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri saya di video sapaan, tapi tidak ada salahnya kalau saya ingin memperkenalkan diri karena ini ada pertemuan kita pertama. Nama saya Jerry Supanda, saya adalah tutor untuk mata kuliah manajemen keuangan di kelas sahabat tutor sekarang. Oke, sahabat tutor, sebelum kita mulai mata kuliah ini, marilah kita berdoa dan kita mulai mata kuliah ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tutor semuanya, sebelum kita memasuki materi kita mengenai tentang konsep-konsep dasar keuangan, perlu kita tahu apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan. Karena kalau kita tidak mengetahui apa konsep dari manajemen keuangan, kita akan sulit untuk bisa mengikuti, memahami bagaimana dasar dari sebuah
manajemen keuangan, pengaturan keuangan yang baik, dan bagaimana uang itu mengalir dari kita terima masukan sampai uang itu kita gunakan dan kita investasikan sehingga menghasilkan profit. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa misalnya profit yang dimaksud ini adalah bukan hanya profit berupa laba saja sebetulnya, tetapi juga lebih kepada nilai perusahaan. Nah, maka dari itu level dalam mata kuliah ini adalah sobat tutor itu adalah level-level untuk seorang manajer keuangan. Maka dari itu kita tidak bicara tentang bagaimana uang itu kita pakai, kita tidak bicara bagaimana mencatat uang itu, bagaimana kita terima uang itu, tapi kita belajar seluruhnya. Jadi bagaimana kita mengelola sumber daya perusahaan kita menjadi sebuah aset perusahaan dan menjadi nilai tambah atau meningkatkan nilai perusahaan kita. Nah, jadi ini adalah merupakan tugas seorang manajer sahabat tutor. Maka dari itu sahabat tutor harus betul-betul bisa paham, bisa fokus, dan bisa sahabat tutor terapkan. Karena bisa saja kita mempelajari manajemen keuangan ini, tapi sahabat tutor juga ada yang sudah bekerja, atau sahabat tutor yang juga sudah ada merasakan posisi seorang manajer keuangan. Jadi ini akan menambah pengayaan atau menambah kompetensi dan pengetahuan sahabat tutor di dalam memahami bagaimana kerja keuangan itu sehingga menghasilkan profit dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Jadi kalau misalnya kita bekerja di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan go public, itu tidak hanya melihat dari laba saja, tetapi bagaimana kita bisa memberikan dividen kepada investor kita, sehingga investor kita akan terus menambah investasinya ke dalam perusahaan kita. Begitu juga nilai perusahaan itu sendiri, harga saham perusahaan itu akan menaik. Jadi kalau harga saham naik, maka performa perusahaan kita itu akan bagus dan keberlanjutan perusahaan itu dan eksistensi perusahaan itu akan stabil. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tujuan itu, kita harus tahu dulu apa sih konsep sebuah dasar-dasar keuangan itu, apa sih konsep dari manajemen keuangan itu. Maka dari itu sahabat tutor, perlu kita ketahui bahwasanya definisi dari manajemen keuangan merupakan segala kegiatan atau aktivitas pada perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan itu mendapatkan dana, bagaimana perusahaan itu mengelola dana, bagaimana perusahaan itu menggunakan dana, sehingga dana yang tadi dipakai digunakan menjadi sebuah aset perusahaan. Aset perusahaan itu juga difungsikan sehingga mencapai suatu tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan? Ya tentunya profit, laba. Di samping laba juga ada tujuan yang paling utama dari sebuah perusahaan itu beroperasi, yaitu adalah nilai perusahaan itu sendiri. Karena semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi pula lah kesejahteraan karyawannya, kesejahteraan investornya. Karena mau tidak mau, manajemen keuangan ini itu tidak hanya meningkatkan nilai perusahaan, tapi meningkatkan kesejahteraan investornya melalui investasi. Karena kalau investornya tidak sejahtera, maka perusahaan tadi tidak akan stabil dan bisa jadi kebangkrutan. Karena kenapa? Karena investor bisa saja menarik investasinya di perusahaan kita. Jadi memang tujuan utama dari seorang manajer keuangan atau dalam manajemen keuangan itu adalah untuk mensejahterakan investor. Setelah investor sejahtera, maka baru kita bisa bicara tentang kesejahteraan dari seorang karyawannya. Jadi orang-orang yang melakukan
kegiatan atau aktivitas dari manajemen keuangan itu adalah tugas dari seorang manajer keuangan. Maka dari itu sahabat tutor, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah level menengah atau mata kuliah level di atas dari seorang staf, yaitu manajer keuangan yang mengelola keuangan perusahaan. Nah, jadi ini sahabat tutor memang agak sedikit lebih sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa kita pelajari. Nah, jadi sahabat tutor kan tidak hanya bekerja nanti akan sebagai staf saja, maka kalau sahabat tutor nanti sudah menjadi level menengah, level tertentu, maka tidak tutup kemungkinan sahabat tutor akan menjadi seorang manajer keuangan. Maka tugas seorang manajer keuangan itu memang berat sahabat tutor. Nah, jadi dia tidak hanya memahami tentang masalah keuangan saja, dia juga harus memahami bagaimana masalah aset, bagaimana mereka juga harus memiliki sense of belonging, rasa memiliki tanggung jawab terhadap sebuah kerja keuangan itu sendiri. Jadi uang ini gunanya untuk apa, dia beli apa. Jadi seorang manajer keuangan itu harus sedikit kritis dan memiliki sensitivitas yang tinggi di dalam pengelolaan keuangan. Jadi tidak aja keuangan yang dia kelola, yang dia dapatkan untuk modal kerja itu menjadi sia-sia tanpa ada feedback kembali kepada perusahaan. Nah, kalau dia investasinya salah, maka seorang keuangan juga akan mendapatkan dampak negatif juga dari investasi yang dia salurkan. Nah, maka dari itu aktivitas dari mata kuliah manajemen keuangan ini adalah dipertunjukkan kepada seorang manajer keuangan. Nah, jadi bagaimana sih teknisnya di dalam fungsi manajemen keuangan ini? Jadi kita perlu tahu fungsi seorang manajemen keuangan itu cuma ada dua, yaitu kegiatan menggunakan dana, kegiatan mencari dana. Kita mencari dana ke pasar modal atau pasar uang. Nah, kita gunakan dana menjadi aktiva. Nah, jadi perlu sahabat tutor pahami bagaimana kita menarik investor agar investor tadi mau menanamkan modal ke perusahaan kita, lalu kita gunakan modal tadi, modal dari investor tadi untuk menjadi aktiva. Nah, aktiva tadi tentunya akan kita kelola untuk mendapatkan profit tadi. Jadi bisa kita lihat pertama, kegiatan pertama itu aliran kas dari pasar modal, yaitu investor kepada manajemen keuangan. Manajer keuangan ini kita anggap sebagai perusahaan. Jadi karena kan manajer keuangan adalah bagian dari perusahaan. Jadi pasar modal, investor tadi menanamkan modal ke perusahaan kita, lalu perusahaan kita mengelola dana dari investor tadi menjadi aktiva. Ini adalah kegiatan kedua, menjadi aktiva. Itu makanya ada yang namanya biaya-biaya operasional, itu akan timbul, kita pembelian barang. Jadi untuk pengelolaan dana itu akan menjadi feedback kembali. Feedback dari pengelolaan aktiva tadi, investasi tadi akan menjadi profit, laba. Jadi dia akan kembali lagi kepada perusahaan atau manajer keuangan akan menerima laba. Laba yang tadi akan menjadi dua asumsi. Asumsi pertama yaitu pembayaran bunga atau dividen. Karena tentunya investor itu mengharapkan dividen. Karena kan kita kan tujuan utama dari investasi tersebut adalah untuk kesejahteraan para investor. Jadi kalau semakin tinggi dividennya, semakin sejahtera investornya, maka investor tadi akan semakin senang untuk menanamkan modalnya ke perusahaan kita. Yang kedua, atau investor tadi tidak mengambil dividennya, jadi dia akan menambah modalnya. Itu yang saya bilang tadi, kalau dia melihat
wah ini perusahaan ini memberikan dampak yang bagus bagi para investor, maka orang investor itu tidak mau mengambil dividen tadi, dia akan menambah modalnya agar dia dapat lebih besar lagi keuntungan-keuntungan yang dapat dari pengelolaan perusahaan tersebut. Nah, itulah gunanya seorang manajer keuangan dalam mengelola dana tadi. Nah, ini fungsi-fungsi dari sebuah manajemen keuangan itu dari fungsinya dia mendapatkan dana, mencari dana, dia menggunakan dana sehingga dana yang tadi yang dia dapatkan dia kembalikan lagi kepada investor. Investor tadi kalau apabila dia senang dia akan menambahkan dananya lagi dan begitu seterusnya. Nah, sehingga memberikan kesejahteraan kepada para investor dan juga kesejahteraan juga kepada para karyawan ataupun perusahaan itu sendiri. Nah, jadi pengelolaan dana ini sangat penting sekali. Tujuannya apa? Tujuannya seperti saya bilang tadi untuk memaksimumkan nilai-nilai perusahaan. Nah, karena jika perusahaan itu memberikan profit yang tinggi, maka harga saham perusahaan juga akan tinggi. Sehingga para investor itu akan banyak berkerumun atau mencari atau berusaha untuk membeli saham kita atau dia berusaha untuk investasi di dalam perusahaan kita. Nah, ini adalah satu tujuan dari manajemen keuangan itu. Jadi manajer keuangan itu harus struggle, harus kuat di dalam mengelola keuangan dan juga dia harus kritis. Dia harus tahu penggunaan keuangan untuk apa, dia harus tahu berapa profit yang akan dia dapatkan, dia juga harus tahu bagaimana pengelolaan dananya, benar apa tidak, efisien atau tidak. Itu seorang manajer keuangan harus struggle, dia harus mencakup berbagai bidang. Jadi tidak hanya seorang manajer keuangan itu hanya mengurus masalah pencatatan saja atau akuntansinya saja, tetapi juga dia harus mengelola berbagai bidang atau departemen, baik itu departemen produksi maupun departemen pemasaran. Karena di dalam departemen produksi dan pemasaran ada uang yang mengalir. Maka dari itulah seorang manajer keuangan itu wajib mengetahui apa-apa saja yang dilakukan bidang-bidang tersebut dengan uang yang telah disalurkan kepada dalam departemen tersebut. Nah, jadi manajer keuangan itu dia harus paham betul, tidak hanya dalam satu bidang keuangan saja, tapi dia harus tahu juga bagaimana produksi di perusahaan itu, bagaimana alurnya, bagaimana penggunaan dananya, apakah sudah efisien, ataukah pekerjaannya sudah efektif, begitu juga di dalam pemasaran, apakah pemasaran ini dilakukan dengan baik dan benar. Jadi manajemen keuangannya hampir seluruhnya mencakup aspek-aspek di dalam perusahaan secara mikro. Jadi tujuannya itu apa? Karena dia untuk memastikan agar pengelolaan dana ini, uang yang sebagai modal kerja ini menjadi profit dan menjadi nilai tambah bagi perusahaannya, sehingga investor menjadi senang dan kembali menanamkan investasinya ke dalam perusahaan kita. Jadi bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham harga saham itu akan menjadi diperjualbelikan. Nah, itu saya bilang tadi, jika misalnya sahamnya naik, profitnya naik, maka harga sahamnya juga akan tinggi. Nah, jadi untuk memaksimumkan nilai perusahaan itu ada namanya melalui maksimum laba. Nah, ada juga melalui yang namanya dengan nilai sahamnya yang tinggi. Karena laba ekonomi diartikan sebagai jumlah kekayaan yang bisa dikonsumsi tanpa membuat pemilik kekayaan tersebut menjadi lebih miskin. Ini yang saya maksudkan, bisa saja perusahaan itu laba, tetapi labanya itu tidak memberikan dividen kepada para investor gitu loh. Jadi ada laba ekonomi, ada yang namanya laba akuntansi. Ya, jadi laba akuntansi lebih kepada laba perusahaan di dalam pencatatan akunting atau laba ditahan. Sedangkan laba ekonomi itu adalah lebih kepada nilai perusahaan itu sendiri. Bisa saja ini perusahaan itu memberikan laba, tapi laba itu tidak bisa memberikan dividen kepada
investor. Kenapa? Karena bisa saja laba tadi itu hanya berupa aset, tapi aset yang tidak bisa dicairkan atau tidak bisa diperjualbelikan. Jadi masih berupa hutang atau piutang yang masih tertanggung. Dia laba tapi masih piutang. Atau dia laba tapi masih banyak utang-utang yang belum dibayarkan. Jadi ada laba secara akuntansi. Sedangkan yang diharapkan seorang investor adalah laba ekonomi. Laba ekonomi itu yaitu jumlah kekayaan yang bisa dikonsumsikan. Jadi maksudnya itu uang atau labanya itu bisa diterima langsung oleh para investor tanpa melihat banyaknya hutang, banyaknya piutang. Jadi betul-betul cash yang dia terima yang ditransfer kepada rekening si investor tadi tanpa mengurangi kekayaan dari para investor itu. Jadi ada laba ekonomi, ada laba akuntansi. Yang kedua, kita juga perlu mengetahui bagaimana sih teori-teori keuangan itu. Jadi teori keuangan dan teori agensi. Ada dua bentuk masalah keagenan. Jadi agensi pertama itu antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Yang dimaksud dengan manajemen adalah agensinya. Jadi si pemilik perusahaan mempercayakan dananya kepada agensi. Agensi itu manajemen perusahaan itu. Jadi si pengambilan keputusan itu manajemen. Jadi para investor itu terkadang dia tidak bisa ikut campur di dalam urusan operasional. Karena apa? Teori agensi ini investor sudah mempercayakannya bahwa dana yang dia berikan kepada perusahaan itu secara penuh dikelola oleh perusahaan itu sendiri tanpa ada embel-embel ikut campur di dalam urusan kebijakan operasional. Ini yang maksudnya teori agensi. Jadi masalah-masalah teori agensi sangat terkadang sangat kontra sekali terkadang. Jadi konflik-konflik kecil lah semacam itu. Jadi pihak manajemen tidak perlu selalu untuk kepentingan perusahaan dan tetapi untuk kepentingan pihak manajemen. Misalnya manajemen membuat rugi pemegang saham dengan berbagai keputusan yang tidak baik seperti mengambil investasi yang tidak menguntungkan, menggunakan utang yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, menciptakan mekanisme yang mempersulit pengambilan perusahaan oleh perusahaan lain, dan mengakuisisi perusahaan lain ternyata tidak menguntungkan. Jadi terkadang permasalahan-permasalahan yang sering bentrok atau menjadi konflik ini adalah jika terjadi salah investasi. Salah investasi itu akan menjadikan kerugian. Karena apa? Karena si investor tadi kan tentunya dia ingin satu keuntungan, dia ingin dividen, dia ingin sejahtera. Karena jika dia naruh uang di dalam perusahaan yang bermasalah, maka yang menjadi kerugian besar adalah seorang investor tadi. Maka saya bilang investor itu terkadang dia menjadi dilema jika kebijakan-kebijakan yang diambil seorang manajemen itu tidak sesuai dengan keinginan investor. Seperti tadi, banyak keputusan investasi yang dikelola melalui dana investor tadi oleh manajemen itu tidak menguntungkan bagi investor. Terlalu banyak mengambil hutang sehingga banyak mendapat keuntungan, tapi keuntungan itu untuk bayar hutang, terus mempersulit dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk di take over atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang tidak menguntungkan. Dia mau ekspansi, ambil atau mengakuisisi atau mengambil perusahaan-perusahaan lain, tetapi ternyata perusahaan itu tidak menguntungkan. Teori yang kedua itu antara pemilik yang diwakilkan oleh manajemen dengan kreditor. Maksudnya adalah keputusan keuangan juga dapat diambil untuk kepentingan pemilik atau pemegang saham, tetapi atas pengorbanan kreditor atau pemegang obligasi. Misalnya menambah utang dalam jumlah yang sangat besar yang dapat mengakibatkan penurunan harga obligasi yang telah terbit dan dinilai investor akan meningkatkan resiko perusahaan. Akibatnya pemegang obligasi mengalami kerugian. Artinya begini. Jadi kita seorang manajer atau kita bagian dari manajemen perusahaan itu memiliki hutang kepada bank. Bank memberikan hutang untuk kita kelola uangnya untuk investasi. Jadi
di dalam teori agensi ini, dalam keuangan perusahaan itu kita tidak hanya memiliki sumber dana dari para investor dari pasar modal juga, pasar modal tadi. Bisa juga dari kita pasar uang seperti bank. Kita meminta pinjaman kepada bank. Ternyata pinjaman bank ini kita terlalu besar ngambilnya, sehingga itu pinjaman yang besar akan bisa menurunkan nilai perusahaan itu sendiri, nilai saham perusahaan itu sendiri, sehingga nanti ketika saham kita muncul di Bursa Efek Indonesia, saham kita itu kecil akibat dari hutang kita yang besar. Nah, ini juga akan mengalami kerugian tersendiri bagi investor. Secara bank tidak mengalami kerugian karena bank adalah seorang kreditor. Dia memberikan utang pinjaman yang diharapkan adalah bunga, bukan nilai saham. Sementara investor itu yang diharapkan adalah dividen, yang diharapkan nilai sahamnya tinggi sehingga dia jual lagi saham yang dia miliki kepada investor lain, dia akan mendapatkan gain atau selisih dari harga saham. Capital gain-nya itu yang dia harapkan. Terkadang kan tidak semua investor itu mengharapkan dividen, dia juga ada investor yang bisa dikatakan itu adalah investor-investor harian atau mingguan ataupun musiman. Dia investor yang dia tidak lama menanamkan sahamnya di dalam perusahaan, dia lebih kepada trading harga saham. Jadi ketika harga sahamnya naik dia jual. Ketika dia tidak mengeluarkan dividen, karena kan dividen itu dibayarkan setiap tahun. Dia tidak sanggup untuk menunggu atau menanamkan sahamnya sampai 1 tahun lebih gitu loh. Jadi dia tidak mengharapkan dividen, tapi dia lebih kepada trading harga saham setiap bulan kah, ataukah setiap minggu kah, atau setiap hari kah. Jadi jika perusahaan tadi mengambil suatu kebijakan keputusan yang sifatnya merugikan investasi atau investor tadi, contoh seperti mengambil suatu pinjaman atau hutang di bank, ya oke lah hutangnya itu tidak nyampe 1 tahun, tetapi dia ada seorang investor yang lebih fokus pada trading harga saham, itu akan mengalami kerugian karena harga sahamnya akan turun. Ini dia konflik-konflik di dalam keuangan perusahaan. Terus masalah keagenan tersebut juga menunjukkan bahwa tujuan normatif perlu diberi catatan. Maksudnya adalah perlu diciptakan mekanisme monitor agar pihak agent, ini maksudnya agent itu saya bilang tadi manajemen, itu memang melaksanakan keputusan untuk mencapai tujuan normatif tersebut. Jadi perlunya memastikan bahwa kebijakan yang diambil perusahaan itu adalah kebijakan yang diinginkan oleh para investor. Kebijakannya sesuai dengan keinginan para investor sehingga memberikan keuntungan untuk para investor. Jadi bukan keuntungan pada manajemen, tapi keuntungan pada investor. Jadi kebijakan yang normatif ini perlu diberikan catatan yang baik agar investor tadi tidak menarik investasinya, atau investor tadi mengalihkan investasinya kepada pihak lain. Jadi perlu kita pahami bahwasanya kebijakan normatif ini harus sesuai dengan keinginan dari para investor. Yang kedua, pihak kreditor akan meminta persyaratan agar kepentingan mereka terlindungi, dan pengawas pasar modal perlu mencegah penyalahgunaan wewenang yang akan merugikan pihak lain. Jadi kalau misalnya kreditor, tentunya gini, investor jika terjadi kerugian maka dia akan habis, investasinya akan selesai. Karena apa? Dia menginvestasikan tanpa jaminan apapun, yaitu jaminannya perusahaan. Jika perusahaan itu habis ya maka investasinya hilang. Tapi kalau kreditor, jika terjadi kerugian, dia mendapatkan jaminan melalui apa? Aset perusahaan tadi, maka para kreditor akan diutamakan untuk mendapatkan aset tersebut jika terjadi kerugian. Contohnya misalnya perusahaan itu pailit, maka ketika perusahaan itu pailit, uang atau aset yang pertama dimiliki itu oleh para kreditor atau bank. Setelah bank baru kepada para investor. Jadi para investor itu resikonya lebih tinggi dibandingkan bank menanamkan modalnya ke dalam perusahaan.
Jadi makanya investor agak lebih, kalau kita bilang lebih peka, dia akan lebih banyak protesnya dia ketika manajemen melakukan investasi atau kebijakan perusahaan tidak sesuai dengan keinginan para investor. Oke? Untuk itu juga manajer keuangan itu juga harus paham atau peka terhadap nilai mata uang. Nah, ini adalah salah satu tugas pokok dari seorang manajer keuangan. Bahwasanya nilai uang sekarang dengan nilai uang yang akan datang tentu akan berbeda. Kenapa? Karena nilai uang itu sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Jadi semakin lama nilai uang itu akan semakin menurun. Jadi uang yang kita terima 5 juta sekarang atau uang yang kita terima 1 juta itu tidak akan sama dengan uang yang 5 juta di masa yang akan datang. Dulu mungkin kita mungkin harga contoh mungkin harga motor dulu itu harganya 3 juta. Sekarang harga motor sudah 15 juta. Besok harga motor sudah menjadi 25 juta. Ini bukan masalah motornya yang makin canggih, tapi masalah nilai uang tadi itu akan semakin menurun. Nilai uang itu akan semakin menurun. Spare part yang sama dengan peralatan yang lebih berbeda sedikit, tetapi harga atau nilai dari uang tersebut yang menurun, sehingga para manajer keuangan ketika dia menggunakan dana dari para investor, dia harus bisa melihat atau mengasah sensitivitasnya untuk melihat berapa kira-kira profit yang akan dia dapatkan jika dia menginvestasikan modal kerjanya untuk mendapatkan keuntungan. Mana lebih menguntungkan? Apakah dia menginvestasikan dalam sebuah proyek atau dia menanamkan modal itu ke dalam deposito atau perbankan. Jadi itu karena apa? Karena nilai mata uang itu akan selalu semakin lama akan menurun ketika kita tidak menginvestasikan dana atau uang kita ke dalam investasi yang tepat. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi rumus dari nilai mata uang itu atau nilai uang di masa akan datang itu bisa kita lihat seperti ini. NTN itu ada nilai mata uang setiap tahunnya. QU ada nilai uang kita awal. Misalnya kita nabung 5 juta, maka kita dapat bunga. Karena kalau di bank kan jelas ya bunganya berapa setiap tahunnya atau setiap periodenya. Kita bisa bernegosiasi juga di bank tempat kita nabung atau tempat kita deposito. Kita bisa bernegosiasi masalah bunga. Kita next. Ya, perhitungan seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Contohnya misalnya kita perusahaan menyimpan uang 2 juta misalnya ya, 2 juta tadi adalah CO-nya, itu adalah uang kita awal dikali dengan 1 ini adalah konstanta, 1 ditambah dengan R ini ada rate bunga kita yaitu 15%, dan N ini adalah periode kita menabungnya sampai berapa lamanya, biasa deposito ya, deposito kita. Karena jelas kalau deposito itu kan dananya nggak boleh diambil. Kalau misalnya kita nabung ya kita bisa ngambil dana kapan saja ya. Misalnya kita butuh dana hari ini kita nabung, besok kita butuh dana ya kita nggak tarik pakai ATM. Tapi kalau deposito itu tidak bisa karena ada jangka waktu tertentu yang bisa ditarik dan perjanjiannya. Jadi kan misalnya ini contoh si Amir ini dia perjanjiannya itu 3 tahun. Dia deposito tapi dia mendapat bunga setiap 1 tahun sekali. Jadi dia hitung misalnya dia 3 tahun, ternyata dia ambil keputusan perjanjiannya setiap 3 tahun. Berarti dia sampai selesai baru dia mendapat bunga. Maka 2 juta dikali 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Maka uang yang dia akan terima nanti akan menjadi 3.040.000. Jadi pada tahun ketiga dia baru dapat uangnya kembali. Dia ambil semua total uangnya itu sebanyak 3.040.000. Tapi jika dia ngambilnya per bulan,
Maka yang dia dapat dia ambilkan per tahun, maka dia dapat bunganya saja, tapi dia tidak dapat pokoknya atau nilai uang depositonya karena perjanjiannya 3 tahun. Jadi pokoknya tetap ada di situ, tapi yang dia dapat bunganya saja. Kok jika dia ambilnya per tahun, itu aja bedanya. Tapi perhitungannya itu akan sedikit berbeda. Perhitungannya akan sedikit berbeda jika dia melakukan pengambilan bunga lebih dari 1 kali. Contohnya seperti ini, jika rumusnya apabila pembayaran bunganya lebih dari 1 kali dalam 1 tahun ataupun yang tadi 3 tahun diambil per tahun ya dia lebih dari 1 kali, maka yang berbeda di segi rate-nya ini dibagi dengan frekuensi pembayaran tadi. Misalnya tadi kan rate-nya itu 15% ya, 15% 15% dibagi dengan frekuensi pembayarannya jangan lebih misal 3 kali atau 4 kali. Terus dipangkatnya juga berbeda dengan periodenya dikali dengan frekuensinya lagi. Contoh seperti ini. Contoh seperti Amir tadi ya. Dia ngambil 2 juta rumusnya, maka rumusnya itu 2 juta uangnya 1 ditambah 0,05. 0,05 adalah 15% dibagi 3. Frekuensinya kan 3 kali dia ambil dalam 1 tahun. 1 tahun itu dibagi 3, maka jadi N-nya itu adalah 3 dikali 3 tahun. Jadi maksudnya ini adalah 3 kali dalam 1 tahun, dalam 3 tahun maksudnya ini ya. 3 kali dalam 3 tahun. Jadi dia ambil setiap tahun bunga tersebut. Jadi 3 dibagi 3, maka nilai uang yang akan dia dapat itu sebanyak 3.100.000 di dalam 3 tahun. Tetapi dia mendapatkan bunganya ini setiap tahun. Setiap tahun ya. Memang totalnya 3.100.000, tapi dia mendapatkan bunganya setiap tahun. Jadi misalnya ini kalau misalnya 2 juta berarti diselisih dengan 3.100.000 berarti dapat 1.100.000 yang dibagi 3. Jadi setiap tahun dia dapat kurang lebih sebanyak 360 atau 370 ribuan. 370 ribuan setiap tahun. Tapi kalau dia ngambil sekaligus, dia akan mendapat langsung 3 juta. Pokoknya dia dapat nih. Kalau ini dia pokoknya belum dapat karena pokok akan dibayar atau dikembalikan setelah 3 tahun. Nilai sekarang atau net atau present value, ini rumusnya seperti ini. Bisa dilihat saja. Rumusnya seperti ini bisa sahabat tutor mendownload nanti materi inisiasi ini. Cara untuk menghitung present value, misalnya ini adalah CN atau nilai investasi awalnya, menerima uangnya sebesar 5 juta. Jadi 5 juta ini ada 5 tahun yang akan datang. Tingkat bunga yang relevannya 5%, berapa nilai sekarang yang dia terima. Jadi ini kebalikan dari misalnya kita menginginkan uang, misalnya seorang manajer keuangan itu dia besok dia punya uang investasi, tapi dia memperkirakan besok uang saya akan dapat 5 juta lah misalnya. Jadi kira-kira berapa sih yang harus saya tabungkan setelah 5 tahun? Kira-kira uang saya jadi berapa? Kan gitu misalnya. Supaya saya dapat 5 juta ini berapa yang harus saya tabungkan 5 tahun. Jadi bisa kita lihat dari present value kita, uang kita yang akan datang itu kita harapkan itu adalah 5 juta dibagi dengan 1. Nah, kalau tadi kan dikali ya, dikali, kalau ini dibagi dengan 1 dengan bunga 15%, dipangkat 5, maka present value kita, uang kita untuk mendapatkan 5 juta, jadi ini adalah 2.485.000. Jadi uang yang kita butuhkan untuk mendapatkan 5 juta adalah sekitar 2.485.000. Nah, bisa sahabat terlihat sendiri nilai sekarang penerimaan kita dari uang tersebut adalah 2.485.000. Apabila pembayaran bunga dilakukan lebih dari 1 kali, seperti ini tinggal kita tambah frekuensinya saja ya. Sahabat tutor, frekuensi ini tambah M-nya saja. Tadi R ini kita bagi yang frekuensinya berapa,
Nah, terus pangkatnya juga N-nya kita bagikan dengan kita kalikan dengan frekuensinya tadi. Contohnya seperti ini, bisa sahabat tutup lihat sendiri. Sehingga kalau misalnya lebih dari satu kali, kita masukkan rumusnya saja, kita pangkatkan, misalnya N tadi misalnya 16% kita bagi 5, dan akan 2 kali, jadi 2 kali 5 pangkatnya tadi ini, maka menjadi pangkat 10, maka ketika dibagi menjadi 5 juta dikali 6, maka present value uang yang sekarang yang kita butuhkan itu 2.350.000 untuk mendapatkan nilai investasi yang 5 juta ini. Oke, ini juga kita mempelajari tentang internal rate atau IRR. IRR itu merupakan tingkat bunga yang menyamakan present value kas masuk dengan present value kas keluar atau internal rate of the return. Contohnya misalnya Andi membeli mesin seharga 299 juta diangsur selama 5 tahun dengan angsuran per tahun 100 juta. Berapakah tingkat bunga yang ditanggung Andi? Tingkat bunga sama dengan I atau sama dengan juga internal atau IRR-nya. Maka apabila hal ini dirumuskan, maka akan menjadi 100 juta dibagi 1 tambah I-nya, I-rate-nya ditambah 100 dibagi tambah I-nya. Jadi sampai 5 kali angsuran. Jadi nilai uang kita jika kita membeli mesin ini secara cash 300 juta, kalau kita angsur selama 5 tahun dengan angsuran 100 juta, maka keuntungan atau selisih dari suku bunganya tinggi sebanyak 200 juta, kan itu logikanya gitu. Jadi pembelian cash dengan pembelian secara kredit itu akan berbeda tergantung suku bunganya. Contoh perhitungan, sepertinya kita membeli sebuah mobil, itu harganya 400 juta jika kita beli tunai, tapi kita belinya secara kredit, maka berapa sih tingkat bunga yang kita tanggung? Jadi misalnya harga mobil itu 4 juta, DP-nya 60 juta, berarti yang kita agunkan atau yang kita hutang, yang kita pinjam di bank itu sebanyak 340 juta. 340 juta itu selama berapa? 24 bulan. Pembayaran bulannya sebanyak 20 juta. Maka 20 juta ini kita kali sampai 24 kali. Maka apakah selama 24 kali ini sama dengan perkembangan? Tentu tidak, karena di dalam 24 kali pembayaran itu ada bunga yang kita tanggung atau bunga yang harus kita bayar. Terus valuation-nya atau penilaiannya merupakan proses penentuan harga sekuritas. Sekuritas adalah secari kertas yang menunjukkan hak pemilik kertas tersebut untuk memperoleh bagian prospek atau kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Sekuritas dibagi menjadi dua, yaitu sekuritas penghasilan tetap, sekuritas penghasilan tidak tetap. Dalam penilaian sekuritas dipergunakan konsep adanya hubungan yang positif antara risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor. Maksudnya adalah gini, seorang investor itu memiliki keinginan untuk mendapatkan nilai tambah dari investasi yang dia terapkan, dia masukkan ke dalam perusahaan. Jadi jika diinvestasikan kepada perusahaan yang memberikan penghasilan tetap, jadi misalnya dia investasi ini sebanyak 100 juta, perjanjiannya mau untung ataupun mau rugi, dia akan mendapatkan feedback atau nilai uang dari yang diinvestasikan sebanyak misalnya 10 juta, itu tetap 10 juta atau 10 juta. Nah, dia tidak peduli mau perusahaan itu untung, mau perusahaan itu rugi, mau perusahaan itu stabil saja, tidak ada untung, tidak ada rugi, dia akan tetap investor mendapat penghasilan sebanyak 10 juta setiap bulannya, misalnya, atau setiap tahunnya.
Nah, jadi seperti itu. Jika seorang investor itu melakukan penilaian atau melakukan investasi pada suatu perusahaan yang memberikan penghasilan tetap. Jika perusahaan tidak memberikan penghasilan tidak tetap, yaitu sesuai dengan keuntungan. Nah, jadi berapa keuntungan dibagikan. Nah, jadi investor tadi melihat dulu misal keuntungan tinggi, maka feedback yang dia dapatkan juga semakin tinggi. Jika keuntungannya rendah atau mengalami kerugian, maka feedbacknya juga akan dapat kerugian. Nah, jadi dia melihat risiko. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula lah feedback yang dia dapatkan. Nah, jadi ini penilaian-penilaian ini disesuaikan dengan risiko. Jadi kalau kita bisa melihat grafiknya ini, antara hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan itu adalah garisnya lurus meningkat. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diharapkan. Semakin rendah risiko, maka semakin rendah pula feedback atau keuntungan yang diharapkan. Ini akan garis lurus ya, akan garis lurus, risiko dan keuntungan itu akan sejalan. Contohnya seperti ini juga, suatu obligasi perjanjian nominal 1 juta, akan dilunas selama 5 tahun, rate-nya 13% per tahun, pembeli obligasi itu 130.000 pada tahun 1 sampai dengan kelima, ditambah dengan pelunasan pokoknya 1 juta pada tahun kelimanya. Dinilai pasar obligasi, nah ini adalah salah satu cara sekuritas yang memberikan keuntungan kepada para investor. Nah, jadi nilainya akan bertambah sampai tahun kelima. Nah, sampai tahun kelima dia baru akan mendapatkan pelunasan pinjaman pokoknya tadi. Jika dia berhutang ke bank, nah, jadi ya seperti itu. Jadi dia akan membayar bunga setiap tahunnya, atau dia mendapatkan bunga setiap tahunnya, tapi dia dapat pokoknya itu nanti. Pokoknya akan kembali setelah perjanjian obligasinya atau hutangnya dibayar di akhir. Tidak bisa. Itu tergantung bagaimana perjanjian antara investor tadi dengan manajemen tadi atau manajemen dengan kreditor. Contoh-contoh penilaian penghasilan tidak penghasilan tetap yang seperti ini. Jadi mau berapapun, mau dibulat pun berapapun bunga keuntungannya, mau berapapun rate-nya, mau berapapun keuntungan dia akan mendapatkan keuntungan yang tetap. Tidak akan pernah berubah, apabila tingkat bunga dianggap relevan untuk meningkat, maka harga pasar bunga akan menurun dan sebaliknya. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan dari luar, mau bunganya tinggi, mau bunga rendah di luar, itu emang pasarnya akan tetap baik. Terkadang tuh para investor tuh berpikir gini, dia sudah memprediksikan, jadi kira-kira bunga itu perkembangan tingkat suku bunga, fluktuasi suku bunga itu sampai 5 tahun ke depan akan seperti apa, dia akan sudah memikirkan itu. Jadi dia mencari aman aja, mencari aman atau mencari posisi tengah-tengah yang baik, sehingga investasi dia yang dia masukkan ke dalam perusahaan itu untuk dikelola oleh perusahaan tidak mengalami kerugian yang sangat signifikan jika terjadi kerugian. Tapi gitu pula jika jadi keuntungan dia juga tidak akan mendapat keuntungan yang besar. Nah, jadi ini yang namanya risiko akan berjalan dengan keuntungan yang diharapkan. Bisa kita lihat juga contoh-contoh penilaian tidak tetap, kita bisa lihat ini seperti ini rumusnya. Semakin tinggi keuntungan, maka semakin tinggi pula lah risikonya. Begitu pula juga semakin rendahnya keuntungan, maka semakin rendah juga risiko yang didapatkan. Nah, jadi ini lebih kepada para investor-investor yang bermain di harga saham. Untuk menentukan tingkat bunga yang disyaratkan, itu bagaimana kita menentukan tingkat keuntungan yang kita inginkan. Nah, dia itu yang saya bilang tadi, ya semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula keuntungan. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita untuk menentukan itu, kita bisa menggunakan rumus-rumus seperti capital asset pricing model atau CAPM, atau kita memakai rumus arbitrage pricing theory atau APT.
Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Jadi sekarang ini ya sudah banyak ya aplikasi-aplikasi, sudah banyak cara-cara perhitungan secara online. Jadi kita nggak perlu hitung-hitungan secara manual sih sebenarnya sekarang ini. Tapi kita perlu tahu rumusnya apa sih. Nah, seperti ini. Kita perlu tahu walaupun secara teknis itu sudah ada platform-platform atau sudah ada aplikasi-aplikasi yang membantu manajer keuangan tadi di dalam menghitung, menilai, mengakses sebuah investasi melalui hitungan-hitungan keuangan. Nah, itu sudah ada aplikasinya, tetapi kita perlu juga sedikit mempelajari konsep-konsep dasar, rumus-rumusnya, walaupun teknisnya sekarang tidak serumit ini lagi. Orang menggunakan kalkulator untuk tidak akan cukup kalkulator kita untuk menghitung seperti ini gitu loh. Karena perhitungan itu sudah ya bisa miliaran ya kan, udah triliunan. Wah, itu nggak akan cukup kalkulator kita untuk menghitung investasi-investasi dengan keuangan yang besar gitu loh, dengan nilai uang yang besar. Jadi semua sekarang ini perhitungan sudah semakin mudah, teknologi juga semakin canggih, sehingga kita bisa menghitung atau menilai sebuah investasi keuangan dengan akurat. Untuk meminimalisasi resiko human error tadi atau salah hitung. Tapi kita perlu tahu sejarahnya, bahwasanya perhitungan seperti CAPM ini itu dirumuskan oleh Markowitz pada tahun 1952, yang lama sekali ya, Jones di buku Jones 2004 1982. Ini juga untuk menaksir tingkat keuntungan yang layak bagi suatu saham atau ekspektasi rate yang kita dapatkan dari cost yang kita atau investasi yang kita dapat, yang kita berikan kepada manajemen ataupun investasi yang kita berikan kepada proyek. Itu sebenarnya saling keterkaitan. Investor menanamkan sahamnya, menaruh investasi kepada perusahaan kita menggunakannya untuk kegiatan proyek. Nah, kita akan menjadi investor juga untuk proyek tersebut gitu loh. Jika proyek tersebut itu ada manajemennya lagi gitu. Jadi saling siklus ya, saling berconnecting. Nah, semua itu ada resikonya, baik itu resiko untuk kehilangan dana maupun juga resiko untuk mengurangi keuntungan tadi ya, atau keuntungan tidak sesuai harapan. Tapi juga dapat juga memberikan keuntungan yang tinggi. Jadi dengan investasi kita yang bisa katakan selayaknya untuk dapat keuntungan yang besar, itu bisa saja kita dapatkan, itu tentunya sesuai dengan resikonya. Nah, resiko itulah yang menjadi tolak ukur seberapa keuntungan yang kita harapkan. Rumus-rumusnya ini banyak sekali ya teman-teman. Sahabat tutor, bisa kita lihat dari CAPM ini. Rumusnya yang berikutnya bisa dari APT tadi ya kan. APT, abilitasi pricing teori tadi. Ya, teman-teman bisa melihatnya. Bisa juga teman-teman untuk melihat seberapa besar keuntungan ini. Oke, next. Bagi teman-teman yang mungkin ingin kurang paham atau masih ingin belajar lagi, teman-teman bisa mendownload materi inisiasi ini. Teman-teman bisa mencari atau linknya ada di layar monitor, dan juga sudah dimasukkan oleh para fasilitator UT di dalam program e-learning kita. Nah, itu juga sudah ada, atau teman-teman bisa membaca buku dari digital buku yang telah disediakan oleh Universitas Terbuka di dalam websitenya. Jadi teman-teman harus mempelajarinya lagi untuk agar lebih paham dan lebih mengerti tentang bagaimana konsep-konsep dasar keuangan tersebut. Oke, jangan lupa pula teman-teman, kita juga mempunyai diskusi. Diskusi ini merupakan penilaian di dalam tutorial ini. Ingat, diskusi itu bobot nilainya 30%, dan perlu teman-teman aktif
sangat aktif, menurut saya sangat aktif setelah teman-teman memahami tentang materi inisiasi ini, tentang konsep dasar ini, tutorial ini, saya sebagai tutor akan membantu teman-teman sahabat tutor agar paham dan mengerti. Jika ada pertanyaan, sahabat tutor boleh tanya di kolom komentar atau di message-nya Moodle atau di message-nya e-learning yang sudah disediakan oleh UT. Jika ada masih bingung atau ingin ditanyakan, saya akan berusaha merespon dengan cepat pertanyaan dari teman-teman sahabat tutor semuanya. Oke, kisi-kisi pertanyaannya saya akan setiap sesi memberikan kisi-kisi. Jadi supaya teman-teman bisa menjawab pertanyaan diskusi ini dengan tepat dan benar tanpa melebar kemana-mana gitu loh. Jadi akan lebih efektif jika teman-teman paham pertanyaan ini dan pertanyaan ini dijawab sesuai dengan kompetensi, buku, referensi, buku yang telah disediakan UT dan referensi dari materi inisiasi dan materi yang telah ada di Universitas Terbuka. Tapi tidak tutup kemungkinan juga boleh juga teman-teman mencari materi di luar, yang penting masih connecting atau referensi utamanya adalah dari buku modul UT dan dari materi inisiasi yang ada di e-learning. Saya akan memberikan kisi-kisi awal, yaitu pertanyaan dari diskusi kita pertama ini adalah, Anda berencana untuk mendepositokan dana Anda 100 juta? Jadi jika kita mendepositokan 100 juta dengan suku bunga 12%, kita punya dapat dua pilihan. Bunga yang kita dapat secara triwulan, atau maksudnya adalah bunga ini diterima 1 tahun itu selama 4 kali, atau kita mendapatkan bunga tadi setahun sekali saja. Mana lebih besar bunganya? Setahun kita ambil bunga itu per triwulan, atau kita ambil bunga itu dalam 1 tahun. Nah, dari dua penawaran tersebut, jika kita mempunyai uang 100 juta, mana pilihan yang kita ambil? Dan mohon disertakan dengan alasannya ya teman-teman, karena mungkin hitungannya ini akan sama, tapi alasan akan sedikit berbeda. Dan jangan melakukan plagiarisme. Jangan melakukan plagiat, apalagi plagiatnya diambil dari komentar temannya sendiri. Saya akan memberikan nilai terendah untuk itu. Saya tidak ada mentoleransi masalah plagiat. Jadi saya harap sahabat tutor tidak melakukan plagiat. Saya akan sangat menghormati jawaban-jawaban sahabat tutor yang salah, tetapi jawaban tersebut lahir dari pemikiran sahabat tutor sendiri. Walaupun salah, karena kita masih sedang belajar. Tidak ada yang langsung benar. Tidak ada yang 100% sempurna. Karena walaupun jawaban kita benar, masih banyak, masih ada yang sedikit-sedikit yang harus diperbaiki. Maka dari itu saya butuh alasan kenapa sahabat tutor menjawab pertanyaan itu dan berikan alasan untuk membedakan jawaban sahabat tutor dengan jawaban teman-teman sahabat tutor yang lainnya. Oke? Terima kasih atas perhatian sahabat tutor semuanya. Semangat terus belajarnya. Jangan patah semangat. Jangan pernah berkecil hati. Dan selalu menjaga kesehatan. Walaupun di masa pandemi sekarang ini kita lagi sangat mendapatkan cobaan yang sangat berat sekali. Saya harap sahabat tutor harus tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan 3M, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan, serta atau menjaga jarak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, be smart, be creative. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, creative.